Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terapi TCM atau yang kita kenal dengan pengobatan tradisional Chinese medicine itu tidak hanya seputar akupuntur. Jadi kalau teman-teman selama ini mengenal mungkin ada seorang tabib Shinsei yang kalau ada orang sakit ditangani dengan akupuntur, tetapi pada dasarnya tidak hanya itu. Terapi pengobatan TCM itu sangat luas, ya, sangat luas, sangat bisa dibilang lengkap. Karena pada dasarnya stimulasi pada meridian bisa dilakukan dengan cara apapun, selama itu tidak berbahaya atau tidak membahayakan jiwa klien. Contoh yang sudah kita pelajari kemarin akupuntur. Stimulasi titik meridian melalui jalur stimulasi titik meridian menggunakan apa? Menggunakan jarum akupuntur. Jadi jarum akupuntur yang ditusukkan ke bawah kulit yang fungsinya adalah menstimulasi meridian. Tapi menggunakan apa? Menggunakan jarum. Ada lagi stimulasi meridian dengan menggunakan kop. Ya, dengan menggunakan alat kop. Jadi bisa menstimulasi meridian menggunakan alat kop khusus. Kalau orang zaman dulu dia pakai bambu, di Cina pakai bambu. Kalau orang Arab ngekopnya pakai tanduk. Orang Indonesia ngekopnya juga pakai tanduk, Pak. Dimana itu kita temui sampai hari ini masih banyak dilakukan oleh terapis-terapis di Madura. Nah, itu ada orang Madura nggak di sini? Nah, itu banyak mereka melakukan terapi kop pakai tanduk di masjid-masjid biasanya. Dunia berkembang, kemudian alat kop sekarang sudah pakai alat kop yang kita kenal sekarang ini ya, pakai alat kop kaca atau pakai Mika pun ada macam-macam mereknya, ada merek Baoyi, ada merek Kangzu, Samora, gitu kan, mereknya ada banyak. Nah ini teman-teman. Nah kemudian itu stimulasi menggunakan apa? Menggunakan alat kop. Jadi meridian distimulasi menggunakan kop, ditarik, dikeluarkan patogen angin, panas dan dingin dari dalam tubuh. Kalau pasiennya menderita sindromnya panas, maka di kopnya keluarkan darah kan gitu kan. Ciri-cirinya apa kemarin? Area kopnya berwarna kemerahan atau keunguan. Itu layak dikeluarkan darah karena apa? Karena mengalami stagnasi darah di situ, stagnasi panas atau patogen panas dan api di situ. Prinsip daripada terapi moxibusi adalah menghangatkan meridian ya. Prinsipnya adalah menghangatkan meridian. Menghangatkan meridian menggunakan apa? Menggunakan moxa. Contoh pada beberapa kasus misalnya frozen shoulder atau kita sebut salah bantal gitu ya. Maka teman-teman bisa lakukan moxibusi. Caranya gimana? Kita pakai asepoin. Asepoin, ditanya pasiennya misalnya, nah ditekan di sini sakit nggak misalnya kan, sakit nggak Pak, di sini sakit nggak, ini sakit, di sini sakit gitu kan, maka kita lakukan asepoin dengan cara apa? Dengan cara di moxibusi. Jadi teman-teman moksa begini, nah ini ya dihangatkan, nah gini, atau pada pasien hipotensi. Kalau hipertensi itu tensinya tinggi, kalau hipotensi itu tensinya rendah. Nah, teman-teman bisa lakukan moxibusi contohnya di sini, Pak. Nah, ini ya. Nah, dilakukan moxibusi. Ini pas kena AC lagi. Nah, nih. Nah, nih. Hangat nggak, Pak? Hangat ya. Nah, kita ini pakai teknik apa? Pakai teknik memutar. Nah ini kalau sudah begini udah hangat, misalnya sudah hangat, kita angkat lagi, ambil di vesunya. Kalau ada kasus batuk, pindah lagi sebelah lagi.
biar nggak bosen. Nah, terus pindah lagi. Kalau pada kasus perut, misalnya kayak Pak Gus bilang perut saya lagi nggak enak sih Bu, kita ambil meridian-meridian yang berhubungan dengan perut. Contohnya apa? Pisu, ya. Pisu itu kan limpa ya, limpa kan berhubungan dengan perut. Weisu, nah, weisu itu kan berhubungan dengan perut. Kemudian apa? Chihaisu. Nah, judulnya aja sudah Chihaisu. Ya, jadi chi-nya perut. Jadi kita bisa ambil di situ. Di mana posisinya? Ya tinggal dicari aja kan gitu kan. Tinggal dicari. Coba. Ini ketahuan nih. Sensu nih, ketahuan sensu ya. Sensu. Di bawah sensu itu ada Chihaisu. Berarti di sini posisinya. Ya, sini posisinya nih. Pak Agus perutnya lagi nggak enak. Nah, udah ambil. Dimoksain di situ. Atau diemin gini. Tapi enakan muter ya, kalau dia takutnya lama. Iya. Nih. Terasa bagus. Terasa ya. Ke perut ya. Hangat ya. Nah. Chihaisu ini itu artinya adalah chi-nya perut, Bu. Ya. Atau pintu chi menuju perut. Nah, nih. Anget di sini. Jadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perut kita ambil di Chihaisu. Atau kalau kita mungkin curiga kepada usus besarnya, maka ambil di satu cun lagi di bawahnya ada Tachangsu. Nah, ini ya. Kalau pada penderita gangguan rahim biasanya ada penebalan di bawah sini Bu, di KI 3 KI 6-nya. Nah, di sini nih. Biasanya dia di KI 3 dan KI 6 ada penebalan. Jadi ibu-ibu mohon maaf yang di sininya tebel dan di sininya tebel, biasanya ada penebalan pada dinding rahim sehingga sulit memiliki keturunan atau mengalami apa? Menstruasinya tidak teratur. Nah, itu bisa dilakukan pemijatan gini Bu. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, jadi caranya. Kaki gimana sih Bu? Gimana? Pembengkakan kaki. Kalau kakinya bengkak, di akupuntur aja. Akupuntur aja. Boleh. Akupunturnya di SP6, SP9. Yang dibengkaknya jangan. Bengkaknya jangan. Nah, nih. Ginjal. Nah, kita lihat ukurannya udah sama, Bu. Udah sama. Udah sama. Ntar malam ya. Itu udah sama ukurannya. Udah? Kalau sudah, gerakan yang berikutnya. Nah, itu begini. Nih. Coba. Kaki dia kanan, lutut kita kanan juga. Sama ya. Gini nih Pak caranya, Pak. Nah, gini ya. Tarik keluar, kemudian tangan kita ngedorong ke dalam. Nah, gini Pak. Ini ya. Nah. Putar balik. Nah, gini. Gitu ya. Kaki kanan, Ini masih pinggul semua ini. Ini masih pinggul semua. Pindah sebelah. Pindah sebelah. Nah, ini ya. Jadi yang gerak tuh sebenarnya kita, Bu. Ini ngikutin aja gini nih. Nah, ini sebenarnya kan gini kan. Nah, ini kita dorong. Nih, ini dorong nih. Kalau bisa pasien sampai begini. Nah. Nah. Nah, ini ya. Nah. Oke.
Nah,